Komandan Besar Mossad akhirnya dipulangkan oleh Iran. Namun bukan lewat pesawat diplomatik atau pertukaran tahanan, melainkan dalam bentuk jenazah dingin di dalam peti logam. Iran menyebut ini sebagai penutupan akun lama atas serangkaian aksi spionase dan pembunuhan tokoh-tokoh penting Iran yang dilakukan sang komandan. Pemerintah Iran mengklaim keberhasilan operasi intelijen yang berhasil menangkap tokoh puncak Mossad dalam sebuah penyergapan rahasia di perbatasan Irak-Suriah. Komandan tersebut sempat diinterogasi selama 72 jam sebelum akhirnya meninggal dunia dalam kondisi yang belum sepenuhnya diungkap. "Kami tidak menyiksa," ujar salah satu pejabat Iran sambil tersenyum. "Kami hanya mengembalikannya dalam keadaan lebih tenang." Israel sendiri belum memberikan pernyataan resmi, namun sumber internal menyebut Tel Aviv berada dalam kondisi panik dan marah, terutama karena jenazah yang dipulangkan tidak disertai dengan password Wi-Fi milik Mossad. Sementara itu, netizen Iran menyambut pemulangan ini dengan meme bertuliskan "Free Delivery, No Returns Accepted." Langkah ini menjadi tamparan telak bagi Mossad yang selama ini dikenal licin, cepat, dan susah dilacak. Sekarang, licin sih masih, tapi ya, kayak sabun jatuh di kamar mandi penjara. Belum diketahui secara pasti bagaimana sang komandan bisa ditangkap. Namun banyak spekulasi menyebut ia terjebak dalam skenario umpan militer yang melibatkan intelijen Irak dan pengintaian siber. Sosok pria yang kini dikirim pulang dalam peti besi dingin bukanlah agen biasa. Komandan Mossad yang ditangkap dan kemudian tewas di tangan Iran ini dikenal sebagai Eli Baruch, pria berusia 52 tahun, berkepala botak, bermuka datar, dan berjuluk bayangan neraka oleh lawan-lawan politiknya di Timur Tengah. Baruch disebut sebagai otak di balik sejumlah operasi rahasia Israel selama 1 dekade terakhir, termasuk pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, sabotase reaktor Natanz, hingga pencurian data nuklir dari gudang bawah tanah Teheran pada 2018. Kalau CIA itu mata Amerika, maka Mossad adalah tangan kotor Israel. Dan Eli Baruch, dia kuku jempol yang kotor banget, ujar seorang analis Timur Tengah dengan nada geli. Sebagai kepala operasi lapangan, Baruch diyakini memiliki akses ke data intelijen tingkat tinggi, serta menjadi penghubung antara agen-agen Mossad yang disebar di berbagai negara. Dengan kematiannya, banyak pihak menduga akan terjadi kekacauan sementara dalam rantai komando intelijen Israel. Menurut dokumen yang dibocorkan media Iran, Baruch sempat mengaku sudah menjalankan lebih dari 87 misi rahasia. Sayangnya, misi ke-88 itu berakhir bukan dengan keberhasilan, tapi dengan tali kain kafan. Dia datang sebagai mata-mata, pulang sebagai bangkai. Tapi setidaknya dia konsisten, tetap dalam mode stealth sampai akhir hayat, tulis seorang pengguna X, Twitter. Meski pihak Israel belum merilis foto resmi jenazah, intelijen Iran menyebutkan bahwa jasadnya dipulangkan dengan kondisi utuh namun sangat tenang. Beberapa laporan menyebutkan Iran menyelipkan catatan kecil di peti jenazah bertuliskan, "Terima kasih atas jasanya. Kami bersihkan dulu sebelum kami kembalikan." Sebuah peti logam bersegel diplomatik tiba di Bandara Ben Gurion dini hari tadi. Bukan membawa dokumen, bukan pula tahanan tukar, melainkan jenazah Komandan Besar Mossad, Eli Baruch, yang sebelumnya dikabarkan ditangkap Iran dalam operasi rahasia. Peti tersebut dikirim lewat jalur diplomatik, melalui negara ketiga dan disambut secara tertutup oleh militer Israel. Tidak ada sambutan upacara, tidak ada karangan bunga, hanya wajah-wajah pucat dari para pejabat intelijen yang tampak lebih bingung daripada berduka. "Biasanya kami pulangkan tawanan lewat pertukaran," kata juru bicara Iran. "Tapi kali ini kami pikir, kenapa tidak sekalian bungkus sekalian, hemat ongkir." Beberapa pengamat menyebut pemulangan jenazah ini sebagai kartu pos berdarah dari Teheran kepada Tel Aviv. Sebuah pesan berbunyi, "Kami bisa menyentuh siapa saja, kapan saja, bahkan kepala kalian." Sementara itu, keluarga Eli Baruch belum memberikan pernyataan resmi, namun laporan media menyebutkan bahwa proses autopsi sedang dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Mungkin saja dia tewas karena serangan jantung saat tahu Iran berhasil membobol file terenkripsi milik Mossad, kata netizen sambil menambahkan tagar "Inden mati karena malware."
Pemulangan ini menjadi beban diplomatik tersendiri bagi Israel. Upaya menutupi berita ini gagal total setelah media Iran merilis foto peti jenazah dengan tulisan tangan, "Perang rusak, mohon tidak dikembalikan." Pihak IDF, Israel Defense Forces, menegaskan bahwa insiden ini akan dibalas, namun hingga kini belum ada pernyataan tegas mengenai langkah selanjutnya. "Ini bukan sekadar kehilangan agen," ujar seorang analis di TV lokal. "Ini kehilangan muka. Dan bagi Israel, kehilangan muka lebih menyakitkan daripada kehilangan drone." Kematian Eli Baruch, Komandan Besar Mossad, di tangan Iran tak ubahnya seperti bom waktu yang meledak tepat di ruang kerja Perdana Menteri Israel. Peti jenazah yang dikirim Iran bukan sekadar simbol balasan, tapi juga isyarat kuat bahwa perang bayangan kini telah berubah menjadi tamparan terang-terangan. Seorang komandan tingkat tinggi intelijen Israel mati di tangan musuh, lalu dikembalikan tanpa nyawa. Ini bukan hanya aib, ini setara dengan kirim CV ke musuh lengkap dengan surat kematian. Pasca insiden ini, internal Mossad dilaporkan mengalami kekacauan. Beberapa operasi luar negeri dihentikan mendadak. Agen-agen yang berada di zona merah diperintahkan untuk segera pulang. Jaringan komunikasi rahasia ditutup sementara dan markas-markas sementara dibongkar paksa. "Kami hanya menghapus data sebagai prosedur standar," kata seorang pejabat Mossad. Hanya saja prosedur ini biasanya tidak disertai dengan lempar laptop ke api unggun. Sebagian agen senior bahkan dilaporkan menghilang dari radar, bukan karena misi, tapi karena mereka merasa lebih aman jadi supir Grab car di Eropa ketimbang balik ke Tel Aviv. Negara-negara sekutu Israel pun mulai menjaga jarak. Inggris dan Jerman menunda latihan gabungan intelijen. Amerika Serikat memilih bungkam, diduga sedang menyusun ulang strategi hubungan di kawasan. Iran sebaliknya tampak memanfaatkan momen ini untuk unjuk gigi. Media resmi mereka menyebut kematian Baruch sebagai pembayaran lunas atas utang berdarah Mossad dan menayangkan footage peti jenazah dengan label "Property of Tehran, handle with regret." Beberapa pemimpin milisi pro-Iran juga merayakan ini. Pemimpin Hizbullah menyebut Iran telah membungkus setan dalam kain kafan. Milisi Houthi bahkan merilis lagu baru bertema "Mossad mati mendadak." Jawabannya hampir pasti. Tapi masalahnya bukan soal niat, melainkan soal malu. Israel kini menghadapi tekanan dari dalam negeri, oposisi politik, dan komunitas internasional. "Kematian Baruch adalah kartu merah buat Mossad," ujar seorang analis. "Sayangnya Israel tetap ngotot main bola padahal bolanya udah dicuri." Beberapa bocoran menyebut Israel tengah menyiapkan operasi api bayangan, namun belum jelas siapa yang akan jadi target. Milisi pro-Iran, fasilitas nuklir, atau ego nasional mereka sendiri. Ketegangan meningkat drastis di perbatasan Lebanon, Suriah, dan Gaza. Jet-jet Israel sudah mulai patroli intensif, sementara rudal-rudal Iran dikabarkan dalam posisi siaga. Banyak pengamat menyebut situasi ini ibarat dua eks yang ketemu di reuni. Sama-sama bawa bensin tapi saling pura-pura ngopi. PBB seperti biasa menyerukan deeskalasi. Dan seperti biasa juga diabaikan, kematian Eli Baruch bukan hanya tragedi intelijen, tapi juga pukulan simbolik terhadap kesombongan Israel. Iran tidak hanya menunjukkan bahwa mereka bisa menangkap dan membunuh musuh, tapi juga mengembalikannya dengan gratis ongkir dan tanpa kata maaf. Mossad, badan yang selalu tampil angkuh dan percaya diri, kini dilanda paranoia internal. Para pejabat tinggi mulai saling curiga, seolah-olah tangan kanan tak lagi percaya pada tangan kiri, mungkin karena tangan kiri sekarang lebih sibuk menghapus jejak digital ketimbang bekerja. "Saya tidak percaya lagi pada briefing keamanan," kata seorang agen senior Mossad. "Kemarin saya buka microwave, saya kira itu bug Iran." Kematian Baruch membuat negara-negara barat berada dalam posisi canggung. Mereka tak bisa mendukung Israel secara terbuka karena terlalu banyak pertanyaan bagaimana Iran bisa menangkapnya. Apakah ada kebocoran dari dalam? Dan apakah yang mati itu benar-benar Baruch atau hanya pengalihan? Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tetapi beberapa senator mulai mendesak audit hubungan intelijen dengan Tel Aviv. Sementara itu, Iran tampak lebih dari sekadar puas. Media mereka menayangkan dokumenter dadakan bertajuk "Malaikat Maut Mossad ditangkap, diinterogasi, dipulangkan."
Dalam salah satu segmennya, presenter memegang potongan paspor milik Baruch sambil berkata, "Ini dulu digunakan untuk menyusup. Sekarang cocok jadi pembatas buku Al-Quran." Kematian Baruch bukan hanya membuat Mossad kehilangan satu otak strategis, tapi juga mengirim sinyal psikologis menghantam para agen muda dan calon agen. Beberapa akademi pelatihan intelijen di Israel kabarnya menunda rekrutmen gelombang baru. Banyak peserta mengundurkan diri setelah menyaksikan nasib atasannya. Jika dia saja bisa mati di tangan Iran, kami yang baru magang ini lebih baik buka usaha cuci mobil saja, tulis salah satu surat pengunduran diri. Beberapa analis meyakini bahwa kematian Baruch adalah titik balik dalam medan permainan intelijen kawasan. Selama bertahun-tahun, Mossad selalu tampil sebagai predator, menyelinap, menghantam, dan menghilang. Kini, untuk pertama kalinya, mereka menjadi mangsa. Israel terpaksa harus mengevaluasi ulang cara mereka beroperasi. Era agresif tanpa konsekuensi tampaknya telah berakhir. Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga membalas. Apapun yang akan dilakukan Israel nanti, sudah terlalu terlambat untuk menyelamatkan muka, ujar analis dari kawasan Tel Aviv. Yang bisa mereka selamatkan sekarang, mungkin cuma kaos kaki komandan yang tertinggal di penjara Iran. Dengan semua ini, Timur Tengah kembali ke mode siap meledak. Rudal diposisikan, satelit mengunci koordinat, dan drone mulai mondar-mandir di langit seperti lalat yang terlalu bersemangat. Israel dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi pembalasan besar-besaran, mulai dari serangan siber ke reaktor Iran, hingga operasi militer terbatas ke Suriah. Tapi keputusan itu tidak semudah dulu. Kini, untuk setiap peluru yang ditembakkan, akan ada pertanyaan lanjutan. Apakah ini bisa membawa pulang kehormatan atau justru makin mempermalukan kami?